Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Setiana Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan struktur pasar modal dan lembaga yang terlibat di pasar modal Indonesia. Makalah pada kali ini diajukan untuk memenuhi UAS mata kuliah profesi pasar modal, dosen pengampu Ibu Rizka Rosdiana. Daftar isi, di sini ada perkenalan, bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 studi kasus, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Pasar modal di negara Indonesia sekarang ini menunjukkan banyak perkembangan yang membahagiakan, tercermin dari emiten dan nilai emisi, juga volume perdagangan yang semakin meningkat. Namun secara menyeluruh belum diimbangi dengan perkembangan tumbuh kembang jumlah pemodal secara domestik yang adalah menjadi tolak ukur penting pada kemajuan pasar modal di suatu negara. Namun, hal ini menjadi perhatian khusus untuk para pelaku pasar modal serta lembaga-lembaga pasar modal itu sendiri. Dengan demikian, terbentuknya bursa efek mendorong berbagai pihak agar mencapai tujuan dengan segala sesuatu secara kilat atau instan, mudah dilakukan secara terkoordinir dengan baik. Bursa efek juga berfungsi untuk membantu seluruh pihak terkait kenaikan perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun berikutnya. Bermula dari perubahan di mana sebelum menghasilkan Bursa Efek Indonesia dinamai dengan Bursa Efek Jakarta. Seluruh aktivitas dilakukan dan banyak pengguna membantu investor juga perusahaan dalam bertransaksi ekonomi. Identifikasi masalah dan tujuan masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Pertama, untuk mengetahui struktur pasar modal di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Dan ketiga, bagaimana perkembangan pasar modal Indonesia. Tujuannya sendiri, 1. Untuk mengetahui struktur pasar modal di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Ketiga, untuk mengetahui perkembangan pasar modal Indonesia. Bab 2, isi. Struktur pasar modal di Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 di tahun 1995 memberitahukan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, pasar modal dapat disederhanakan ialah kegiatan saat melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten secara pelaku pasar modal dan lainnya. Tempat yang menampung kegiatan ini adalah Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut dengan BEI. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan baik, secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsinya di sini sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 di tahun 2011 tentang OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi kepada seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau disebut dengan IKNB. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau disebut juga dengan perusahaan yang menerbitkan saham serta obligasi. Berikut jenis-jenis dari emiten. A.
Emiten obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi lainnya. B. Emiten saham menjual saham melalui penawaran umum, perdana kepada investor publik, penawaran kepada pemegang saham yang ada dan penawaran saham berikutnya. Jadi, saham atau obligasi dapat dicatatkan di bursa efek untuk diperdagangkan antar investor seluruh perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang disebut dengan emiten. Emisi saham. Emisi adalah proses penawaran sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor, di mana perusahaan akan menerbitkan obligasi atau saham kepada investor sebagai metode pembayaran bisnis, di mana istilah emisi mengacu pada seluruh rangkaian saham, obligasi, dan telah ditawarkan pada publik. Jadi emisi saham di sini sendiri adalah proses penawaran sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor agar dapat menerbitkan saham. Dan emisi obligasi di sini sendiri adalah proses penawaran sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor untuk menerbitkan obligasi. Self-Regulator Organization atau disebut dengan SRO dapat didefinisikan sebagai organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan dan berhubungan dengan kegiatan usahanya yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh anggotanya. Terdapat 3 SRO di struktur pasar modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau disebut dengan KPEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia disebut dengan KSEI. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek, disebut dengan PEE, perantara pedagang efek, PPE, dan atau manajer investasi, disingkat dengan MI. Sebuah pihak yang berkutat dengan pasar modal dan diatur di hukum Indonesia. Perusahaan efek menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek, perantara efek, dan manajer investasi. Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga penunjang ini terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, dan pemeringkat efek. Juga bisa diartikan sebagai pihak yang berperan aktif dalam menjalankan aktivitas pasar modal sehingga terciptanya stabilitas dan kelancaran transaksi perdagangan. Selain itu, badan memiliki tugas dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum. Profesi penunjang pasar modal adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi ini terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain. Investor adalah individu, sekelompok orang atau perusahaan yang melakukan penanaman sejumlah modal. Aktivitas menanam modal tersebut disebut dengan investasi. Mereka mengharapkan keuntungan atau imbal hasil dari aktivitas investasi yang sudah dilakukan. Tujuannya di sini sendiri adalah penanaman modal atau investor mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan jumlah imbal hasil. Secara umum, beberapa tujuan keuangan yang ingin dicapai para investor adalah mempersiapkan tabungan pensiun, menambah pundi-pundi kekayaan, atau mempersiapkan dana pendidikan. Perkembangan pasar modal Indonesia yang menarik di sini ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari tahun sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia sebagai berikut. Pada 14 Desember 1912, perdagangan sekuritas dimulai dengan pembentukan Bursa Efek Batavia pada zaman VOC Belanda.
Bursa Efek Indonesia sempat ditutup pada 10 Mei 1940, tetapi dibuka kembali pada tanggal 23 Desember 1940. Pada tahun 1950, obligasi pemerintah Indonesia pertama kali diterbitkan. Pada Juni, di tanggal 3 tahun 1952, dibukanya Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pada 1976 dibentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Pada tahun 1987 sampai dengan 1988, penerbitan paket-paket deregulasi. Dan pada tahun 1995, penerbitan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal. Bab 3. Studi kasus. Prinsip kerja reksadana adalah investor menitip dana investasinya untuk dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Meski demikian, pengelolaan oleh manajer investasi tidak menjamin bahwa investor tidak akan mengalami kerugian. Sebab sebagai produk investasi, kinerja reksadana bisa naik dan turun sesuai dengan pergerakan harga saham dan obligasi. Dengan memahami hal tersebut, investor bisa lebih yakin dalam berinvestasi di reksadana. Berikut adalah gambaran kinerja beberapa jenis reksadana dalam 15 tahun terakhir. Pada tahun 2021, reksadana saham minus 6,50%, reksadana campuran 2,34% dan reksadana pendapatan 5,32% atau reksadana pendapatan tetap. Di tahun 2022, reksadana saham di angka 20,15%, reksadana campuran 22,57%, reksadana tetap 13,11%. Di tahun 2003, 39% adalah reksadana saham, reksadana campurannya 30,66%, reksadana pendapatan tetap adalah 9,65%. Di tahun 2004, reksadana saham adalah 35,11%, untuk campurannya adalah 24,71%, pendapatan tetapnya adalah 10,37%. Di tahun 2005, reksadana saham 18,56%, reksadana campuran 5,31%, pendapatan tetapnya adalah minus 1,67%. Secara menyeluruh, pada rata-rata nilainya untuk reksadana saham 19,83%. Tertinggi untuk di angka reksadana saham adalah 97,27%. Terdapat pada tahun 2009, dan untuk reksadana terendahnya adalah di minus 53,75% pada tahun 2008. Reksadana campuran untuk rata-ratanya di sini adalah 13,71%. Untuk tertingginya adalah 47,08% di tahun 2009, dan reksadana terendahnya adalah minus 33,82%. Ya. Lanjut, untuk reksadana pendapatan tetap di sini rata-ratanya adalah 7,86%, tertingginya adalah di 17,73%. Tertinggi ada di tahun 2006, dan yang terendah adalah minus 4,53% ada di tahun 2013. Dalam 15 tahun terakhir, rata-rata return tahunan yang dihitung secara diolah aritmatik
Untuk reksadana pendapatan tetapnya adalah 7,86% per tahun, reksadana campurannya 13,71% per tahun, dan reksadana saham adalah 19,83% per tahun. Angka ini bukan merupakan suatu jaminan akan terulang pada masa mendatang, namun bisa digunakan sebagai referensi gambaran beberapa kinerja yang dihasilkan reksadana pada periode yang lalu. Bab 4. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan di sini adalah pasar modal pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Bentuk yang paling umum dalam investasi pasar modal adalah saham, dana, obligasi. Saham dan obligasi dapat berubah-ubah nilainya karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat ini pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta atau yang disingkat dengan BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau yang disingkat dengan BES. Pelaku pasar modal ialah emiten, investor, dan lembaga penunjang. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower dengan menginvestasikan dana lender, mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha, pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva realnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk presentasi pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, kiranya dapat dimengerti. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.